Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi artinya pengelompokan. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Contohnya, kelompok hewan yang menyusui anaknya. Anggotanya seperti gajah, domba, sapi, dan kucing. Hewan-hewan ini dikelompokkan atas dasar kesamaan ciri, yaitu sama-sama menyusui anaknya. Hewan lain seperti ayam tidak termasuk dalam kelompok ini karena tidak menyusui anaknya. Berikut ini beberapa dasar dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, persamaan dan perbedaan yang dimiliki makhluk hidup. Yang kedua, bentuk tubuh dan alat dalam tubuh makhluk hidup. Bentuk tubuh biasa disebut dengan istilah morfologi, sedangkan alat dalam tubuh biasa disebut dengan istilah anatomi. Kemudian, dasar klasifikasi makhluk hidup yang lainnya adalah manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup makhluk hidup. Apa tujuan klasifikasi makhluk hidup? Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Klasifikasi makhluk hidup yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, klasifikasi dikotomis, yang kedua, klasifikasi Carolus Linnaeus, dan yang ketiga, klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama, mari kita pelajari klasifikasi dikotomis. Klasifikasi dikotomis adalah cara mengelompokkan makhluk hidup dengan kriteria yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Klasifikasi dikotomis disusun dalam bentuk diagram. Perhatikan contoh klasifikasi dikotomis pada video berikut ini. Berikut ini contoh klasifikasi dikotomis. Misalnya ada sekumpulan hewan yang terdiri atas cacing, kucing, harimau, ikan, burung, ayam, bebek, gorila, paus, dan sapi. Kumpulan hewan ini kita akan bagi menjadi dua, yang berkaki 4 dan yang tidak berkaki 4. Hewan yang berkaki 4 ada harimau, kucing, dan sapi. Hewan yang tidak berkaki 4 ada ikan, cacing, burung, ayam, bebek, gorila, dan paus. Hewan yang berkaki 4 kita bagi lagi menjadi dua, yakni yang herbivora dan yang karnivora. Herbivora ada sapi, dan yang karnivora ada harimau dan kucing. Hewan karnivora kita bagi lagi menjadi dua, yakni yang habitatnya di kota dan habitat di hutan. Habitat di kota ada kucing, dan habitat di hutan ada harimau. Setelah ini, semua cabang pada sisi ini sudah terdiri dari satu makhluk hidup. Selanjutnya, kita bagi di hewan yang tidak berkaki 4 menjadi hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di air ada ikan dan paus. Hewan yang hidup di darat ada cacing, burung, ayam, bebek, gorila. Hewan yang hidup di air kita bagi lagi menjadi dua, yakni hewan yang bertelur dan hewan yang beranak. Hewan yang bertelur adalah ikan dan yang beranak adalah paus. Kemudian, hewan yang hidup di darat masih bisa kita bagi menjadi hewan yang unggas dan bukan unggas. Unggas ada ayam dan burung serta bebek. Yang bukan unggas ada cacing dan gorila. Hewan bukan unggas ini masih bisa dibagi lagi, yakni hewan yang bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan yang bertulang belakang adalah gorila, yang tidak bertulang belakang adalah cacing.
Selanjutnya, di bagian unggas kita bagi menjadi yang bisa terbang dan yang tidak bisa terbang. Yang bisa terbang ada burung, yang tidak bisa terbang ada ayam dan bebek. Dan yang terakhir, ayam dan bebek kita bagi yang kakinya berselaput dan tidak berselaput. Setelah ini, semua cabang terdiri dari satu hewan dan selesailah klasifikasi. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang kunci determinasi. Kunci determinasi didapatkan dengan membaca urutan lokasi makhluk hidup pada diagram klasifikasi dikotomis. Perhatikan diagram berikut. Kumpulan hewan mulanya dibagi menjadi dua, yaitu berkaki 4 dan tidak berkaki 4. Berkaki 4 diberi kode 1A dan lawannya diberi kode 1B. Kemudian 1A dipecah menjadi 2A dan 2B. 2A masih dapat dipecah menjadi 3A dan 3B. Sedangkan 2B sudah tidak dapat dipecah lagi karena hanya terdapat satu makhluk hidup. Dan seterusnya hingga setiap kode berisi satu jenis makhluk hidup. Mari kita coba menentukan kunci determinasi hewan cacing. Cacing berada di 1B, kemudian 4B, 6B, dan berakhir di 9B. Kemudian harimau. Harimau berada di 1A, 2A, dan berakhir di 3A. Contoh lainnya, jika ditanyakan hewan yang berada di 1B, 4A, dan berakhir di 5B, maka kita dapat menuliskan hewan tersebut adalah ikan. Selanjutnya, mari kita pelajari klasifikasi yang kedua, yaitu klasifikasi Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus merupakan orang yang pertama kali melakukan klasifikasi makhluk hidup dengan urutan takson. Untuk itu, beliau disebut sebagai Bapak Taksonomi. Takson merupakan urutan tingkatan kelompok makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Berikut ini gambar urutan takson atau tingkatan pada makhluk hidup. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum. Kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaannya semakin sedikit. Urutannya dari atas adalah yang pertama kingdom atau kerajaan, yang kedua phylum atau divisi. Phylum untuk takson hewan, sedangkan divisi untuk takson tumbuhan. Di bawahnya ada class atau kelas, kemudian di bawahnya ada ordo, di bawahnya family, dan di bawahnya ada genus, dan yang paling bawah ada spesies. Untuk mempermudah kalian menghafal urutan takson pada hewan, kalian dapat menggunakan singkatan King Phylum, cari orang paling ganteng sedunia. King merupakan kingdom, Phylum adalah phylum, kemudian cari adalah class atau kelas. Orang maksudnya ordo, paling berarti family, ganteng maksudnya genus, dan sedunia adalah spesies. Kemudian, untuk mempermudah kalian menghafal urutan takson tumbuhan, kalian dapat menggunakan singkatan King Diva, cari orang paling ganteng sedunia. Di sini perbedaannya hanya pada diva, yaitu divisi pada tingkatan takson tumbuhan. Perhatikan dua gambar berikut ini. Jika kamu ditanya gambar apakah itu, pastinya kamu akan menjawab harimau. Benar bahwa kedua gambar adalah harimau, namun kedua harimau tersebut berbeda. Gambar sebelah kiri adalah harimau Jawa, sedangkan gambar sebelah kanan adalah harimau Sumatera. Lalu, di manakah perbedaannya? Setiap makhluk hidup diberi nama ilmiah yang diambil dari genus dan spesiesnya dalam urutan takson. Nama ilmiah menggunakan bahasa Latin. Nama ilmiah untuk harimau adalah Panthera tigris.
Panthera merupakan genus dan Tigrisnya adalah spesies. Nama ilmiah harimau Jawa adalah Panthera tigris sondaica, sedangkan harimau Sumatera adalah Panthera tigris sumatrae. Perbedaan satu kata ini adalah dari perbedaan subspesiesnya. Perhatikan urutan takson berikut ini. Harimau Jawa dan harimau Sumatera sama-sama berada pada kingdom Animalia. Mereka juga sama-sama berada pada filum Chordata. Kelasnya sama-sama pada Mamalia dan ordonya sama-sama pada Carnivora. Familinya sama-sama pada famili Felidae, genusnya sama-sama pada genus Panthera, dan spesiesnya yang berbeda. Harimau Jawa spesiesnya Panthera tigris sondaica, sedangkan harimau Sumatera Panthera tigris sumatrae. Berikut ini contoh lain urutan takson pada tanaman, yaitu pada bawang merah. Kingdom pada bawang merah adalah Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Asparagales, familinya Amaryllidaceae, genusnya Allium, dan spesiesnya Allium cepa. Nama-nama kingdom dan seterusnya akan kita pelajari pada klasifikasi 5 kingdom yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya.